Oke, Ki, kita lanjut yang sesi kedua ini gitu. Tapi yang tadi udah paham kan ya, Ki ya, maksudnya ya. Ada lagi Oke, ya paham. pertanyaan lain dari yang jenderal-jenderal nih yang pengen kamu tanyain? Yang kau masih bingung? Hmm, Soal interview lagi boleh gitu. Mungkin pertanyaan apa yang kau bingung atau cara apa atau tahapan-tahapan tertentu soal CV, soal LinkedIn mungkin. paling itu sih Pak. Hmm? Eh, yang general ya Pak ya. Kalau surat mau nanya nih Pak. Hmm? Jadi misal nih disuruh masukin, sebenarnya ini pertanyaannya disuruh kirim lamaran dan CV gitu. Hmm, 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 Nah, kan ada lamarannya katanya tuh. Kita kirim via email. Jadi hmm, kan di body emailnya itu sudah termasuk surat lamaran atau kita harus bikin surat lamaran lagi hmm. selain yang dari body email. Oke, jadi Hmm. gini, aku jelasin dulu ya. Hmm. Body email itu wajib, Iya, oke? Surat lamaran sama body email itu beda. oh beda. Jadi pada saat dimintai surat lamaran, artinya bukan bikin body email, tapi dilampirin surat lamaran. Karena body email itu Oh, bukan surat lamaran. Kalau misalkan itu kalau diminta ya, ini ada dua case nih, diminta sama enggak. iya mau. Kalau diminta melampirkan surat lamaran, maka surat lamaran itu dilampirkan, dibikin. Body Oh, email itu ya body email. Walaupun body email mirip sama surat lamaran ya nggak apa-apa. Berarti surat lamarannya itu hmm. dibikin. Tapi kalau Hmm? ada lowongan kerja yang nggak minta surat lamaran, Hmm? boleh nggak kita bikinin surat lamaran? Ya boleh. Boleh nggak kita nggak bikin surat lamaran? Jadi langsung surat lamaran kita dalam tanda kutip kita anggap itu body email dan lampirannya langsung Hmm? CV dan yang lain-lain. Ya boleh kayak gitu. Tapi balik lagi, aku Hmm. tanyain, apa salahnya tetap dilampirin surat lamaran? Hmm. Itu, itu simpelnya begitu ya. Hmm. Terus sih kadang bingung apakah harus bikin surat lamaran. Kadang kan ada yang kirimkan CV dan berkas pendukung lainnya. Hmm. Jadi nggak kirim surat lamaran lagi sih. Nganggapnya body email itu sebagai surat lamaran. Ya nggak apa-apa kalau nggak diminta kayak gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kamu biasanya kalau via email ngirim gitu, dokumen yang dilampirin Mm-mm. apa aja? Kalau Kiki biasanya CV, terus Hmm? ijazah, transkrip, eh, pas foto, terus sertifikat bahasa Inggris, sama sertifikat SAP gitu. Ya, yang kamu sebut itu boleh ya. Jadi pada saat kita mengirimkan surat lamaran via email, Mm. jangan mentah-mentah, jangan serta-merta kita hanya mengirimkan dokumen apa yang tertulis gitu. Kalau via email, Hmm. silahkan kirimkan CV ke sini. Cuma ngirimin CV doang gitu. Aku kurang kurang ini sih, kurang merekomendasikan gitu ya, gitu. Kenapa? Kalau kita hanya kayak gitu, ini apa ada contoh nih. Oke, aku mau share screen. Muncul nggak? Mm-mm. Muncul, Pak. Nah, ini ada contoh nih. Kalau di atas ini kan jelas nih, ya kan? Jika sesuai, silahkan kirimkan CV ke email ini. Mm-mm. Dia nulisnya silahkan kirimkan CV. Kamu mau kirimkan CV Ya. doang? Ya boleh. Tapi kan ini kan semuanya email nih, ya kan? Jadi kenapa nggak Hmm. sama dokumen lain juga sebagai bahan pertimbangan? Toh juga email, kalau nggak dibutuhkan juga, ya nggak bakalan dibuang atau gimana, paham nggak? Ada yang Mm-mm. bilang, tapi aku cuma ngirimin CV aja, Kak. Karena di arahan ini mintanya cuma ngirimin CV. Oke, Hmm. kalau kamu pakai logika itu, gimana kalau nemuin lowongan kayak begini? Mohon kirimkan lamaran ke sini. Kalau kamu cuma ngikutin bahasa ini, yang kamu kirim cuma surat lamaran loh. Nggak boleh ngirim CV. Emang bener? Paham nggak? Dan lowongan yang Iya, tulisannya iya. begini tuh ada banyak banget gitu. Heeh. Oke, silahkan kirimkan lamaran ke sini. Oke, berarti cuma ngirim surat lamaran gitu? Kan enggak gitu loh maksudku. Jadi kita harus Hmm.
lebih smart aja gitu, atau juga lewat email gitu. Dan dokumen yang kita lampirkan itu penting sebagai bahan pertimbangan gitu. Jadi boleh kamu ngirimin yang tadi kamu bilang gitu, lamaran, CV, ijazah, transkrip, foto, sertifikat boleh. Atau yang lebih simpel lagi, lamaran, CV, ijazah, transkrip, foto, atau lamaran, CV, portofolio gitu. Malah kuat tuh. Buat aku ya, aku pribadi, yang paling powerful tuh lamaran, CV, portofolio gitu. Bikin portofolio aja gitu. Maksudnya gimana ya, nanti cari di internet dulu. Pelajari bikin portofolio itu gimana, isinya portofolio itu apa. Ya, Kiki belum pernah coba sih Kak kalau portofolio. Portofolio itu Coba nanti bukti coba. karya atau momen. Jadi bisa bukti karya, bisa bukti momen gitu. Misalkan kamu bilang bahwa saya pernah bekerja sebagai admin sosial media atau jadi admin sosial media di sini gitu. Maka di portofolio itu bukti-bukti karyamu gitu. So, mungkin screenshot berandanya sosial media yang kamu kelola. Atau kamu di pengalaman kerja bilang pernah jadi host apa misalkan gitu, live streaming di bla 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 shop gitu-gitu. Ya kan? Kamu jualan, kamu jadi host live streamer kayak gitu. Kamu bilang kayak gitu di CV, tapi buktinya mana? Dan dokumentasi waktu kamu jadi hostnya itu misalkan kamu capture, taruh di portofolio. Kamu pernah punya pengalaman kerja jadi pemain gitar, gitaris atau vokalis gitu. Kamu bilang tuh di CV, tapi kan bukti karyanya mana? Ya udah, barangkali ada recording suatu event, kamu upload ke YouTube, ya udah, ya kan, di capture aja tuh videonya, URL-nya taruh di bawahnya gitu. Portofolio itu kumpulan karya tadi, dan karya ini bisa dalam bentuk berkarya digital atau momen, capture dari momen gitu. Jadi nanti coba dibikin deh kayak gitu. Nah ini adalah intinya bisa dilampirkan. Dari tadi aku nggak nyebut yang namanya. Maaf Pak, tapi karyanya harus yang berhubungan dengan posisi yang kita lamar. Bagusnya iya, gitu. Tapi berhubungan ini jangan didefinisikan cuma dari judulnya, tapi aktivitasnya ya. Contoh, kamu ngelamar kerja jadi tadi customer service. Kerjaanmu tuh nanti di bank, ngelayanin customer. Oke, ngelayanin customer, terus habis itu ya udah gitu kan. Kamu tapi punya pengalaman tuh. Misalkan kamu pernah punya pengalaman jadi tutor bahasa Inggris gitu, ngajar. Dan di situ kamu ngajarin grammar iya, speaking, listening, dan kayak gitu ya, bahkan orang debat iya. Tapi kamu nganggep bahwa ngapain, pengalamanku kan ngajar bahasa Inggris. Pengalamanku kan jadi tour guide kayak gitu. Ngapain aku lampirin, nggak relevan sama customer service. Padahal tuh di situ ada unsur komunikasi gitu. Customer service juga butuh komunikasi. Bahkan customer yang datang ke mejamu tuh nggak harus berbahasa Indonesia, bisa bahasa asing. Jadi seolah-olah kamu dengan portofolio ini kamu menunjukkan bahwa saya tuh punya banyak keunggulan untuk menjadi customer service. Salah satunya saya terbiasa komunikasi dengan orang-orang yang beda, bahkan saya lancar berbahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia gitu. Kayak gitu loh, namanya relevan. Oke, paham ya? Jadi namanya relevan jangan cuma dilihat dari pengalaman magangku jadi customer service, sekarang udah ke customer service baru relevan. No, nggak kayak gitu. Paham ya? Kayak gitu. Tadi aku mau ngomong apa coba? Nah, tadi yang mau aku sampaikan bahwa dokumen-dokumen tadi yang mau nggak aku ingat kalau aku mau ngomong apa. Jadi dokumen-dokumen yang dari tadi aku sebut tidak menyebutkan dokumen pribadi. Jadi dokumen pribadi itu nggak usah dikasih kalau nggak diminta. Dan jarang banget ada perusahaan yang minta sejak awal. Gitu. Kalau pun nanti online ada yang minta sejak awal, kamu harus validasi dulu bahwa perusahaan ini valid, lokernya valid gitu. Baru kamu kasih. Tapi kalau nggak usah diminta. Misalkan walk-in interview ya boleh disiapin gitu ya. Atau kamu datang ke job fair boleh disiapin. Tapi kalau nggak usah. Apa itu dokumen pribadi yang jangan? Jelas identitas diri, KTP, paspor, KK, akta, NPWP, BPJS gitu-gitu. Nggak usah dikasih. Oke, gitu aja sih. Ada lagi nggak yang kau masih bingung kayak gitu? Yang terkait pengiriman? Atau mungkin sejauh ini kan kamu udah apply nih gitu kan? Kamu udah apply. Nah, kamu tahapan paling jauh tuh udah pernah sampai tahap apa gitu? Ada nggak kendala untuk bisa lebih jauh lagi? Maksudnya lebih jauh lagi ya sampai keterima tentunya. Atau tahapan yang sering gagal, mungkin tadi kamu udah bilang di interview. Ada lagi nggak interview yang jadi penghambat kamu gitu? Atau yang kamu belum paham? Atau aku nanya deh, kamu ngirim lamaran tiap hari nggak?
nggak setiap hari, Pak. Nah, itu salah. Sorry ya, aku bilang langsung salah ya. Walaupun Ya. itu terserah Mm. masing-masing. Buat aku itu Mm. salah. Aku selalu bilang sama teman-teman yang ada di grup locker, pasti itu salah. Kenapa? Locker itu tiap hari itu ada. Kayak gitu. Jadi harus setiap hari, Pak. Ya, harus tiap hari. Gitu. Nih, maksudnya kenapa kok aku nyuruh kamu nulis tiap hari kayak gitu? Ini aku pengen tunjukin ke kamu ya. Aku share screen lagi nih habis ini nih. Mm-mm. Kayak gitu. Oke. Kita buat yang nonton sampai menit ini, kita bikin video ini hari Sabtu, bener ya? Kayak gitu. Ya. Aku mau tunjukin ke kamu gitu. Ya Kak, ngirim lamaran cukup di hari kerja dan jam kerja aja, di mana rekruter tuh aktif kayak gitu. Ini akun Mm. LinkedIn-ku. Sekarang hari Sabtu sore nih jam 4. Ini loh ada rekruter nge-up locker gitu. Itu kira-kira 2 jam buat yang apa lalu. coba? Gitu. Itu kira-kira buat apa coba kayak gitu. Atau kamu tulis di sini dibutuhkan kayak gini. Oke. Terus kamu filter dari sisi, sorry, kameraku suka error-error sendiri. Di bagian postingan, oke. Kamu cari postingan yang sorry, masalah sinyal nih. Lagi suka error. Tak tangga ini ya. eh, Nih, postingan lokernya kamu pilih yang dari 24 jam terakhir. Paham kan? Kayak gitu. Mm. Nah, lihat-lihat aja nih di sini, dibutuhkan kayak gitu. Nih, 18 ini yang kemarin. 21 ini yang kemarin. Nanti kamu akan lihat kayak begini nih, 2 jam yang lalu nih. Ya kan? Saat ini saya sedang membutuhkan kandidat gitu. Ini beliau ngapain nge-share loker hari Sabtu? Iseng-iseng kah nih? Ada yang 7 jam yang lalu dan lain-lain kayak gitu. Oke. Di sini tuh aku pengen nunjukin gitu bahwa orang yang nge-share loker di hari Sabtu apakah orang iseng? Bukanlah. Rekruter juga ada yang aktif di hari weekend gitu. Sehingga kalau di hari kerja, jam kerja pun atau hari kerja aja lah gitu, di luar jam kerja kamu nggak lamar, kamu rugi. Apalagi di jam kerja, hari kerja gitu. Makanya kamu harus coba apply yang rutin tiap hari gitu ya. Tuh. Oke, cek. Udah bener lagi ya sinyalnya. Jadi kayak Ya. tadi gitu, bahwa pada saat kamu apply nggak tiap hari itu ada kerugian tersendiri gitu. Satu, ada loker-loker yang mungkin cocok buat kamu tapi terlewat. Nah, orang yang nggak terlewat pun kadang bisa kelewatan gitu. Maksudnya nggak terlewat tuh rilis di hari ini, kamu hari ini Mm. juga lagi aktif cari-cari tapi nggak ketemu tuh itu locker. Apalagi yang seharian kamu nggak buka gitu, ya kan? Nah biasanya kalau yang terlewat itu kita kan cenderung cari yang sekarang-sekarang, nggak yang kemarin-kemarin atau nunggu yang besok gitu. Jadi takutnya tuh ruginya di situ gitu. Jadi harus rutin tiap hari. Terus sehari kamu rata-rata berapa banyak untuk apply-apply? Kalau Kiki biasanya dikumpulin terus sekali apply langsung lebih dari satu biasanya, Pak. Tapi ya itu Oh, nggak paling banyak setiap berapa? hari. Nah, Paling aku banyak, mm, mm, kalau dikumpulin paling banyak sekali gitu berapa? kali bisa 5 gitu. Tapi nggak semua di email gitu loh, Pak. Kan biasanya kalau yang pakai Jobstreet kan gampang ya. Mm-mm. Terus pakai apa yang lain, LinkedIn gitu-gitu. Indeed gitu, Oh, Indeed ya. LinkedIn. Kalau LinkedIn kan biasanya Langsung kita klik. ke direct. Oh Oh, ya. yang langsung klik itu, Hmm. iya juga bisa gitu. Gitu sih, Pak. Atau pakai email gitu. Oke, Terus yang pakai Google Form yang gitu-gitu. oke. Sebagai gambaran, karena kamu baru di grup, teman-teman di grup locker itu ngirim lamaran tiap hari. Oke. Oh, Terus kalau aku bayangin dari yang udah pernah sharing sama aku, rata-rata tuh per hari tuh 20 sampai 30 lamaran per day gitu. Kenapa kok bisa sebanyak itu? Satu, sumber lokernya tuh banyak gitu loh. Ada tadi yang kamu sebut tuh, ada punya Jobstreet, ada punya Indeed, ada lewat website, ada punya LinkedIn, ada sama grup lokerku 5. Kalau katakanlah dari masing-masing dua 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 aja udah 10 gitu. Tiga 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 udah 15. Mereka biar jadi 30, biar jadi 20 bagi 5 4. Gampang banget gitu. Di Jobstreet banyak lokernya, banyak banget. Di LinkedIn apalagi. Jangankan loker, HR aja ngumpul di LinkedIn. User aja ngumpul di LinkedIn. Kayak gitu. Jadi bisa sebanyak itu, ya kan? Nah, aku akan menyarankan bahwa satu, jangan
ngosongin hari sama sekali gitu. Oke, Ya, nomor Kak. satu itu. Yang nomor dua, kamu jangan ngumpulin loker, nunda lamaran kayak gitu ya, gitu. Mm-mm. Tapi akhirnya yang lamarnya beda hari gitu. Jadi kalau kamu mau Oh, ngumpulin kayak gitu, kumpulinnya pagi, apply-nya siang apa sore gitu. Atau kumpulnya pagi, ngirimnya malam juga nggak apa-apa kali gitu. Nggak bakal ngeganggu kok gitu. Ada yang bilang ngirim email itu cuma di hari kerja dan jam kerja. Betul, itu strategi. Tapi kalau di luar itu nggak boleh, itu salah. Di luar itu tetap boleh. Tapi akan lebih optimal kalau hari kerja dan jam kerja. Kalau LinkedIn, Jobstreet, Indeed yang tadi kamu bilang yang lewat job mm, portal tinggal klik-klik tadi, itu kapanpun mm, boleh 24 jam. Mereka iya. mainnya nggak pakai portal waktu. Mereka pakai sistem perankingan menggunakan ATS gitu. Cara kerja ATS Hmm, lah kayak gitu. Jadi yang ada di profilmu, yang ada di lamaranmu, nanti akan diekstrak, dicocokkan korelasinya, kecocokannya dengan kata kunci dari lokernya. Nah, dengan tingkat korelasi paling tinggi gitu, akan disusun tuh di ranking berdasarkan korelasi paling tinggi. Nah, yang disusun teratas ini yang disodorin ke misalkan halaman job street-nya recruiter yang diproses duluan gitu. Gitu. Jadi lebih lebih cepat, lebih baik gitu. Kenapa? Karena ya buat analogi aja yang di grup loker. Kan tiap hari aku nge-share loker ya. Jadi mm. beda hari tuh beda loker gitu. Ngapain nunda sih gitu? Biar pikiranmu, tenagamu yang besok tuh buat yang besok gitu. Kayak gitu maksudnya. Oke, itu sih. Mau nanya, Kak. Apa tuh? Nah, akhirnya ada pertanyaan Misal kan? gini, kepikiran dari ngirim email tadi. Kalau tadi kan kata Bapak langsung aja gitu. Biasanya Kiki kalau misalnya kepentok weekend, kalau di email kan ada sistem kita bisa schedule kirimnya. Nah, Mm-mm. mendingan di schedule atau nggak usah. Kalau schedule biasanya Kiki schedule jadi hari kerja. Gitu. Misal ngirimnya Oke, Sabtu, Kiki di schedule masuknya Senin oke. gitu. Yuk kita kita bikin analogi lagi yuk, kayak gitu. Hmm, Ini balik lagi ke recruiter tadi. Udah ya, aku share hmm, screen ya. oke, Katakanlah sekarang bukan jam segini. Katakanlah bukan jam setengah lima. Kita sama kayak ya, ini deh, gitu. Berarti berapa ini? Sekitar jam setengah sebelasan gitu ya. Misalkan sekarang ya, jam 11, oke? hmm, Beliau posting jam setengah 11. hmm, Ngarahkannya lewat email. email, hmm, Lalu kalau kamu jadi aku, atau kamu lihat loker ini, hmm, sekarang, misalnya sekarang jam 11 siang. Oh, Bapak Hermanto posting tadi setengah jam yang lalu gitu. Dan beliau hmm, meminta untuk ngirim lewat email. hmm, Kira-kira kamu akan schedule besok Senin apa dikirim sekarang siang ini jam 11. sekarang. Kenapa kirim sekarang? Kenapa nggak kamu schedule? Ini aku nggak ada bener salah loh ya, Ya, gitu. karena ada kemungkinan bapaknya masih stay. Nah, itu loh eh, maksudku, gitu. Kamu segera, beliau ini kan nggak mungkin buka LinkedIn sambil nggak buka email kan, misalkan kayak gitu. ya, Mungkin hmm, beliau masih sambil ngeproses ini itu, dan pasti ada alasan hmm, kenapa ada orang yang nge-share loker di weekend gitu. Dan pada saat kamu oh, short dari 24 jam yang terakhir, kamu cari yang terkini bener gitu. Yang bener-bener barusan deh gitu. Ini kamu refresh terus nih kayak gini ya. Yang ada kamu refresh, yang ada kamu refresh gitu. Terus di apa hmm, namanya? Di refresh terus menerus kayak gitu. Gunanya buat apa? Nah, biar kamu akan selalu dapat yang terupdate kayak gitu. Kalau perlu nanti yang ada di beranda, ada nggak ya di berandaku ya? Ini yang di top ini kamu cari yang recently gitu ya, yang barusan banget gitu, gitu. Ada nggak yang barusan banget gitu? Bukan yang promosi diri, bukan yang ini gitu ya. Cari yang ada locker nih, 23 menit yang lalu nih. Beliaunya Ibu Febiola gitu. Ada locker nih ya. Silahkan kirimkan only satu file PDF aja. Oke, ke sini email. Beliau baru posting 23 menit yang lalu, berarti jam 4 sore. Ini real, kondisi real. Jam 4 sore beliau hmm, posting locker ini. Aku sesuai misalkan, tuh kalau aku 600, yang lain aku sesuai. Misalkan, ini aku juga pengen jadi ini dan lain-lain gitu. Kira-kira kamu mau tunggu Senin nih, gitu. oh Kalau ya Kak, aku pribadi, aku kirim sekarang. Kenapa aku kirim sekarang? Ada alasan beliau posting di hari Sabtu gini. Berarti beliau butuh cepet. Enggak. Yang kedua, hmm, ini barusan loh di share-nya. Belum ada hmm, sejam. Berarti beliau mungkin masih ada di depan laptop. Dan ya, ini weekend.
Di saat orang-orang lagi liburan, mereka nggak buka LinkedIn. Kamu ngirim, pasti diprosesnya kemungkinan lebih tinggi. Kamu kurang pesaing dari sisi jumlahnya loker yang mungkin orang itu belum lihat ini, orang masih liburan, kayak gitu. Jadi, terus kamu lihat ini, kamu lamar, beliau mungkin proses itu loh maksudku, paham ya? Oh iya, Gitu. Jadi paham. menggunakan schedule nggak masalah, nggak ada yang salah dengan schedule. Tapi itu loh, itu kondisi real loh gitu. Itu baru satu locker. Aku bisa temuin ratusan locker bisa kayak gitu. Kadang ratusan, kadang puluhan, nggak sampai ratusan kalau weekend. Beneran, nanti hari Minggu iseng aja gitu. Kamu cari kayak tadi caranya. Itu maksudku. Jadi boleh nggak di schedule? Boleh. Hmm, Kalau sifatnya boleh atau nggak boleh ya. Gitu. hmm. Tapi maksudku Tapi lebih rugi baik nggak sih? lebih cepat ya. Ya. Biar besok tuh buat mikirin yang besok gitu. Jangan nunda ya. Gitu. Gitu. Kamu terus update update di Instagram. Kamu update Jarang. konten-konten reels yang orang ngasih saran yang pakai, mohon maaf, pakai bahasa Thailand yang artinya jangan menunda gitu-gitu. Tahu nggak? Tahu nggak reels itu? Kalau nggak tahu nanti aku kasih tahu. Nanti aku kasih lihat reelsnya. Gitu. Bahwa itu artinya jangan menunda gitu. Gitu. Kalau udah sore jangan nungguin pagi. Kalau udah pagi jangan nungguin sore. Intinya gitu. Gitu ya. Gitu. Nanti aku kirimin tuh gitu. Reels viral yang aku nggak. Kamu nggak tahu sih, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Intinya gitu ya. Jangan nunda ya. Gitu. Ya, Oke. siap. Ada lagi nggak pertanyaan apa? Hmm, gede kayaknya Kak. Cukup. Yang sifatnya general cukup itu. Kalau cukup itu kita masuk ke yang spesifik ya. Oke.